Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Dan Engkau juga telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Gembala kami Pendeta Paulus Supit ya Tuhan. Dan juga akan melayani kami dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak disampaikan bagi kami. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa bagi semua saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini ya Tuhan. Sertai lindungi, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan bersama-sama dengan penuh sukacita kami boleh beribadah kepada-Mu ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati semua umat yang datang, agar mereka boleh merasakan hadirat-Mu, mereka boleh merasakan kasih sayang-Mu, dan mereka senantiasa mendapatkan jalan keluar dari segala persoalan dan pergumulan hidup yang mereka alami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati dan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami juga berdoa Bapa, Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami dan ruangan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita sudah memasuki bulan pertama, minggu pertama di bulan Desember. Mari kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan seluruh kehidupan kita mau datang kepada Tuhan. Alam
besar Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berdatang dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini dengan lebih baik lagi. Sama-sama kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh yakin Tuhan, Kau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Amin. Yang kudus, layak disembah. Sambil jemaat Tuhan saya ajak untuk bangkit berdiri sama-sama katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, yang disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu dengan lebih lagi Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami di tempat ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita amin? Jemaat Tuhan bersukacita hari ini? Boleh sama-sama di kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah
seluruh jemaat Tuhan untuk lebih bersuka cita lagi. Karena kita udah masuk di bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan kelahiran Tuhan, di mana kita memperingati kelahiran Tuhan. Jadi kalau Tuhan lahir berarti kita harus bersuka cita, amin. Boleh tepuk tangannya, kita angkat pujian kita suka cita. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Silakan duduk kembali. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sukacitaku
sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sama-sama kita bangkit. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan Tuhan katakan, hatiku amin, Memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. sekali lagi lebih baik katakan, Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Katakan ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa di tempat ini. Ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mampu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan ada di tempat ini, kami yakin dan percaya kami pulang tidak akan sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa damai dan sukacita, kemenangan lepas kemenangan, mujizat lepas mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saat untuk kembali kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan juga sebentar kami diberkati lewat perjamuan kudus. Tapi sebelum kami menerima berkat-berkat ini, kami arahkan tangan kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami di tempat ini. Anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mempunyai hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan berkati mereka. Supaya nanti juga mereka akan selalu jadi berkat. Dimanapun mereka berada. Orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati. Kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar, membimbing anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Juga berikan ekstra kesabaran. Berkati kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini. Tutup bungkus anak-anak sekolah minggu, kakak sekolah minggu, orang tua, keluarga dari mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami juga siap bersama-sama untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk, shalom. Apa kabar kita semua pagi siang hari ini, ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Baik, sudah dikasih Tuhan, kalau saya tanya berkat apa yang saudara selama ini mendengar cerita Lazarus, apa yang memberkati saudara dari cerita Lazarus? Ya, Pak Eliman, apa yang Pak Eliman rasa diberkati lewat cerita Lazarus? Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Pasti itu. Ya. Kita pasti ingat cerita kisah itu. Baik. Pak Rudi. Apa yang Pak Rudi dapat berkat dari kisah Lazarus? Tidak ada yang mustahil karena yang mati dibangkitkan. Amin. Ada yang lain, yang lain, yang lain. Ada yang lain? Pak Samuel, cerita Lazarus. Karena cerita ini kan pasti kita semua tahu. Kisah cerita tentang Lazarus. Tapi apa yang berkat yang kita dapat? Semua rata-rata, tadi juga saya tanya di sana. Pasti yang mati bangkit. Betul? Pak Samuel, apa yang Bapak dapat dari cerita Lazarus? Berkat apa yang Bapak dapat? Pertolongan Tuhan, jadi Lazarus bangkit itu bukti pertolongan lah ya Pak ya. Oke. Baik. Kita akan lihat dulu kisah Lazarus. Kita tahu Lazarus sakit, mati, bangkit. Kita lihat dulu ayat-ayatnya.
Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil. Mulai dari ayat 1, saudara baca ayat yang genap, mulai dari ayatnya yang kedua. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Suaranya nggak kedengeran. Ayat 2, 1, 2, 3. Sesama bis gandeng jangan saling mendahului. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jangan duduk dulu, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita baca bergantian, saya baca ya 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Amin. Silakan duduk saudara. Pastilah kalau cerita Lazarus yang menjadi berkat buat kebanyakan kita lewat cerita Lazarus adalah mati bangkit. Tapi hari ini saya akan beritahukan rahasia dari cerita Lazarus ini bukan sekedar mati bangkit saudara. Ya, next dek gambarnya dek. Mari kita lihat karyanya lewat kisah cerita Lazarus, sungguh luar biasa. Jadi di sini Tuhan Yesus itu sutradaranya dari kisah cerita Lazarus ini. Dia sutradaranya. Untuk apa dia buat semuanya ini? Yohanes 11 ayat 6 katakan begini, namun setelah, perhatikan, didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Tuhan Yesus tahu Lazarus sakit. Dan dia sengaja lama-lama. Dia tambah lagi 2 hari. Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka. Mereka siapa saudara? Mereka siapa? Murid-murid. Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Stop dulu sampai di sini. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita punya Tuhan Allah yang maha tahu. Dia tahu semua pergumulan masalah yang saudara hadapi. Tolong katakan amin. Dia berkuasa saudara. Dia tahu Lazarus sudah mati. Murid-muridnya tidak tahu. Ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka murid-murid mengira waktu Tuhan Yesus bilang tertidur. Ya, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya tidur beneran. Ayat 14 boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus mati. Jadi maksudnya Lazarus itu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang tidur. Murid-murid gak tahu, tapi dia maha tahu. Jadi hari ini saudara punya masalah?
Boleh angkat tangan kalau punya masalah? Saya punya masalah. Orang yang punya masalah, dengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu masalah saudara. Tuhan tahu sakit penyakit saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Mungkin orang di luar bahkan keluarga terdekat tidak tahu pergumulan kita. Karena mereka terbatas. Tapi Dia yang kita sembah. Dan kita panggil dalam nama Tuhan Yesus. Dia tahu setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Jadi ingat saudara. Kalau Dia tahu hari ini, tanamkan pagi siang hari ini. Kan firman ini bukan hanya buat saudara tapi buat saya. Firman Tuhan mau bicara buat saya. Paulus, dengar baik-baik, aku tahu masalah dan pergumulanmu. Kalau Tuhan tahu masalah dan pergumulan saya, semestinya saya tenang apa tidak tenang? Khawatir atau tidak khawatir? Takut atau tidak takut? Kalau ada di antara saudara yang sampai detik ini duduk di ruangan, masih ada dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, saya berharap selesai firman Tuhan disampaikan, saudara mempunyai sudut pandang yang berbeda melihat masalah pergumulan yang saudara hadapi. Saudara tidak lagi takut melihat masalah dan saudara tidak akan berkata masalahku besar. Tapi saudara akan katakan dia jauh lebih besar. Dia tahu semua pergumulanku. Karena itu saudara jangan kita geser posisi tempat Tuhan saat ini berada. Tempatkan dia di tempat tertinggi dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dengar saudara sedang menggeser posisi Tuhan di dalam hidup saudara. Bukannya Tuhan yang kita tinggikan. Tapi masalah yang ada yang kita taruh. Orang yang menaruh masalahnya itu di atas. Pasti dia akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi perhatikan, orang yang menempatkan Tuhan di tempat tertinggi, masalah di bawah. Dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak akan menyalahkan siapapun, dia tidak akan marah, tapi dia akan berkata, Tuhan engkau sungguh baik, amat baik. Terpujilah namamu. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Saya bilang ini firman buat saya. Dan saya tidak mau geser posisi Tuhan dengan masalah yang saya hadapi. Kalau saya lihat ke atas itu artinya saya sedang menyembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mau ada masalah, tidak ada masalah, kita tempatkan dia di tempat yang tertinggi. Jangan masalah saudara. Kalau ada saudara tempatkan masalah itu di atas, maka saudara akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Tempatkan dia di tempat yang semestinya, di tempat tertinggi. Artinya apa? Tugas saudara simpel kok sama saya. Kalau ada masalah karena dia ada di tempat tertinggi, ini apa saudara?
is that simple, sederhana, angkat tangan. Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau saudara tempatkan masalah di atas, saudara akan hidup dalam ketakutan. Nanti saya akan bukakan buat saudara, aduh ternyata firman Tuhan ini luar biasa. Karena tema kita bulan ini adalah, apa ya temanya tadi ya, keluarga yang Yesus juru selamat keluarga. Dan tema saya hari ini, Yesus Tuhan sungguh ajaib karyamu. Ada amin? Nah kita lihat saudara, ketika Tuhan Yesus sengaja biarkan si Lazarus sakit sampai mati. Dan kita lihat Lazarus punya saudara siapa? Keluarganya siapa? Saudara-saudaranya? Marta dan Maria. Lazarus ini orang-orang yang disayang dan dikasihi Tuhan gak? Mereka disayang Tuhan gak? Mereka dikasihi Tuhan gak? Kalau mereka disayang Tuhan, dikasihi Tuhan, berarti hubungan mereka dekat atau jauh? Firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Saya ulangi, firman Tuhan ini bukan buat orang yang di luar sana. Buat saya dan saudara. Saya ulangi, Marta, Maria, Lazarus adalah orang-orang yang disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan sebagai sutradaranya, Tuhan sengaja tidak datang, bahkan dia tambah 2 hari lagi tinggal di situ. Akhirnya Lazarus mati. Lihat sikap dan perkataan dari Marta dan Maria. Yohanes 11 ayat 21 dan 24 katakan apa? Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan. Marta marah, kecewa sama Tuhan atau tidak? Kecewa. Makanya dia bilang, kalau engkau ada di sini Tuhan, dia gak akan mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah, perhatikan, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kenapa Marta bisa ngomong seperti ini saudara? Kenapa Marta bisa bilang, aku tahu apapun yang kau minta kepada Bapa, pasti Bapa akan kasih. Kenapa? Karena Marta tahu Tuhan Yesus bisa buat banyak mujizat. Ada amin? Makanya dia bisa ngomong seperti itu. Tapi lihat kalimat berikutnya. Ayat 23. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Lihat nih kalimat Maria ketika Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Marta kepadanya apa? Pada waktu Marta percayanya bahwa Lazarus bangkit sekarang apa nanti? Nanti. Dengan kata lain Marta gak percaya. Setuju? Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, Marta tidak percaya. Yohanes 11 ayat yang ke-32 katakan begini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, sama-sama 1, 2, 3. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan. Sama gak kalimatnya dengan Marta? Sama. Berarti mereka sama-sama kecewa. Mereka sama-sama marah sama Tuhan. Dan yang luar biasanya, ini yang Marta ini luar biasa. Tahu gak saudara, tidak ada cerita dalam Alkitab di mana Marta, Tuhan Yesus, ada ayat yang mengatakan panggil Maria. Tapi Marta ini bohong.
Coba saudara lihat ayat berapa tuh? Ayat 25 kalau tidak salah ya. Ayat berapa? Coba ayat 25-nya. Boleh ditampilkan ayat 25-nya? Ya, ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 25. Maaf. Pendeta juga manusia. Oke, baca ayat 28. Jadi ini Marta nih setelah ketemu Tuhan Yesus, lihat ayat 28 nih. Ini yang namanya Marta, di sini ada yang namanya Marta? Ada yang namanya Marta? Lihat Marta. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria. Dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana. Dan ia memanggil kamu. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus panggil Maria enggak? Tuhan Yesus panggil Maria enggak? Enggak. Enggak ada ayatnya Tuhan Yesus panggil Maria. Coba tunjukkan kalau ada ayatnya. Dan kenapa Marta berbisik? Karena Marta tidak jujur. Makanya kalau ada yang bisik-bisik itu biasanya enggak jujur tuh. Jangan bisik-bisik, bisik-bisik ngeri-ngeri sedep. Karena gini loh, ngapain? Kalau memang ada Tuhan Yesus, ada guru, ada anak Allah, kan mereka percaya itu anak Allah. Kenapa mereka mesti berbisik? Guru datang, Yesus ada. Karena Marta bohong. Ada guru, kamu dipanggil. Makanya tadi kan saya bacakan ayat 28. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Padahal tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan Yesus memanggil Maria. Dan perhatikan ayat 29-nya katakan. Mendengar itu Maria segera bangkit. Yang tadinya dia lagi nangis, Maria segera bangkit. Itu menggambarkan Maria juga lagi kesal sama Tuhan. Lagi kesal sama Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini bukan untuk orang di luar sana, tapi untuk saya sama saudara. Ada amin? Berbahagialah mereka yang mau ditegur. Saya mau ditegur. Ini firman buat saudara dan saya, bukan buat orang di luar sana. Nanti saya jelaskan, Tuhan kasih firman ini luar biasa buat saya. Maria segera bangkit. Lalu apa? Lihat. Tadi sampai ayat mana? Ayat 32 ya. Setibanya, ya kembali lagi ke ini, ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32 dan 38. Ayat 32 dan 38. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka apa? Masyghullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata. Ayat 38. Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saya jujur waktu saya baca masyghullah ini saya kurang paham, kurang ngerti. Tapi saya terjemahkan buat saudara. Masyghullah itu artinya ya, bersusah hati, sedih, murung, kesal atau sebal. Saya ulangi, bersusah hati, sedih, murung, kesal, atau sebal.
Jadi ketika Tuhan hatinya masygulah, artinya Tuhan lagi apa? Sederhananya, kecewa. Halo? Kecewa. Nanti saya jelaskan. Karena masygulah itu tadi artinya itu tadi. Tuhan kecewa. Maria nangis, setuju? Tapi Tuhan Yesus juga nangis loh di cerita sini. Di mana tuh ya ayatnya? Tuh tadi skip lagi saya. Ini nih. Ayat 33. Maria menangis, tapi dalam cerita ini Tuhan Yesus juga menangis. Tapi dua tangisan yang berbeda. Maria menangis karena telah kehilangan keluarganya, saudaranya. Ayat 33 boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan ayat 33, maaf. Yang Tuhan Yesus menangis salah. Yang berapa? 35. Iya maaf. Aduh 35. Gara-gara saya ngebut ke sini nih. Oke. Ayat 35 boleh ditampilkan? Ayat 35 katakannya. Maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis saudara? Karena dia lihat mereka. Dia lihat Marta, dia melihat Maria. Dia melihat orang-orang yang dia kenal ada di situ. Tidak percaya. Saya ulangi. Tidak percaya. Ini ayat firman ini bukan buat yang di luar. Ini buat saudara dan saya. Saudara boleh duduk di sini. Saudara boleh melayani seperti saya melayani. Saudara boleh tahu baca firman mungkin sudah khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin sudah 10 kali saudara baca Alkitab. Firman Tuhan ini. Tuhan jadi sutradaranya, dia buat cerita sedemikian rupa. Untuk dengarkan tolong kalimat saya ini. Untuk orang yang percaya. Karena orang yang percaya, yang katanya dekat, yang katanya dikasihi. Terbukti tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen percaya tapi tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan, mungkin simple sederhana. Tapi saudara kalau boleh pejamkan mata, dengarkan kalimat ini. Saudara dan saya yang katanya orang percaya. Kita baca Alkitab, kita ke gereja. Kita bawa persembahan, kita memuji dia, kita kenal dia. Dari sejak ada duduk di bangku sekolah minggu sampai tua kita dengar namanya yang ajaib itu. Tapi faktanya hari ini masih banyak orang Kristen yang hidupnya percaya tapi tidak percaya sungguh-sungguh. Percaya tapi tidak percaya sungguh-sungguh. Karena orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak akan marah, dia tidak akan lakukan apa-apa. Dia akan tetap tempatkan Tuhan di tempat tertinggi dalam hidupnya. Dan dia akan tetap mengangkat tangan. Apapun yang terjadi dia akan berkata dan dia akan bilang, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku
Kutinggikan Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Apapun masalahnya, kita akan tetap tempatkan dia. Kutinggikan Engkau Tuhan. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi dia akan angkat tangan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Firman ini buat saudara dan saya. Banyak kita nih duduk dengar firman, masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saudara tahu gak, saudara membuat Tuhan tuh hatinya masykulah. Dia menangis bukan karena sedih, dia kok begini orang percaya. Kok gak percaya dengan sungguh-sungguh. Padahal kalau kita lihat ke belakang nanti saya akan bacakan. Kita akan lihat, kita akan baca. Kita adalah orang-orang yang banyak mengalami kuasa Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tahu bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Karena kita banyak ditolong Tuhan. Tapi ternyata kita masih gak percaya, saudara. Yohanes 11 ayat 35 ayat 37 sampai dengan 37. Boleh kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Maka menangislah Yesus, kata orang Yahudi itu. Perhatikan, sudah lihat. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi ketika Tuhan Yesus nangis, mereka pikir ini pasti gara-gara dia sayang banget sama Lazarus. Ayat 37. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata apa, saudara? Tidak. Boleh, tuh. Saudara lapar, habis ini kita makan. Baca sama-sama dengan suara yang lantang. Saya kepengen saudara fokus supaya saudara keluar dari tempat ini. Saudara terima pesan Tuhan. Karena ini berkat buat saya luar biasa. Ayat 37 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata apa, saudara? Berarti banyak di antara mereka tahu bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Sepakat? Mereka banyak melihat mujizat terjadi. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus mereka ikut. Mereka melihat banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi. Makanya mereka bisa ngomong seperti ini. Tapi kalau saudara perhatikan, ini sebetulnya kalau bahasa istri saya itu, mereka ngenyek. Saya gak tahu bahasa ngenyek apa ya. Ngenyek, ngeledek. Betul gak? Ngeledek. Jadi gini loh. Jangan-jangan nih kalau jangan-jangan dia gak mau datang tuh. Dia lama-lamain karena dia gak bisa sembuhin. Halo. Mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Tapi ayat 37 dia bilang apa? Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Mereka tidak bilang gini. Tidak sanggupkah dia bangkitkan? Halo, perhatikan. Mereka tidak bilang, tidak sanggupkah dia membangkitkan Lazarus? Berarti mundur nih. Tidak sanggupkah orang ini? Sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Berarti tidak mati, jangan sampai mati. Jadi maksudnya gini, semestinya kan dia bisa cepat-cepat pulang, sembuhkan Lazarus. Kan kemarin orang buta melihat, kenapa dia gak cepat-cepat tolong? Jadi artinya apa, saudara? Artinya ini berkatnya nih luar biasa. Ini kita nih seringkali paksa Tuhan melakukan seperti yang kita mau.
Itu jeleknya kita. Kita paksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita mau. Padahal saya mau katakan siang hari ini Tuhan tahu masalah pergumulan saudara. Dia Bapa yang baik, dia tidak akan tinggalkan kita, dia tidak akan biarkan kita. Dan saya pastikan dia akan menolong saudara dan saya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti akan menolong saudara dan saya, dia pasti akan topang saudara. Dia pasti akan berikan kekuatan buat saudara. Dia pasti akan memberkati saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Karena dia Bapa yang baik, tidak mungkin dia biarkan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu artinya Tuhan mengawasi setiap langkah dan jalan hidup kita. Masalah yang ada hari ini dalam hidup saudara dan saya cuma mau bilang gini, tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak akan izinkan masalah itu melampaui kekuatan saudara. Tapi Tuhan minta hari ini kita belajar dari kisah cerita ini. Saya ulangi sedikit dari depan. Tuhan sengaja tidak langsung mendoakan Lazarus ketika sudah ada berita yang disampaikan oleh Maria Marta bahwa Lazarus sakit keras. Firman Tuhan jelaskan dia sengaja tinggal lagi 2 hari. Dengan kata lain dia biarkan Lazarus mati. Sutradaranya Tuhan Yesus nih. Dan akhirnya kita akan menemukan nih kenapa Tuhan biarkan Lazarus sampai mati. Ini dia. Ini adalah rahasia dari karyanya dalam cerita Lazarus. Ini yang semestinya kita ingat. Bukan sekedar mati bangkit. Yohanes 11 ayat 42. Ini yang kenapa Tuhan buat jalan cerita seperti itu. Karena ayat 42 ini. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ya ini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Apa saudara? Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya apa saudara? Supaya apa saudara? Supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Supaya kita percaya Yesus. Titik. Karena waktu kita percaya Yesus, mujizat terjadi. Terkadang kita duduk, kita dengar firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita bawa persembahan kita. Kenapa mujizat tidak terjadi? Karena kita menjadi orang percaya yang tidak benar-benar percaya. Itu kalimatnya. Menjadi orang yang percaya tapi tidak benar-benar percaya. Itu kalimatnya. Ini firman buat saya kok saudara. Makanya banyak orang Kristen masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ini bukan sekedar mati bangkit. Sebetulnya ini lebih dalam. Tuhan mau ngomong gini. Kalau saya boleh gunakan kalimat lain. Kalau gue udah buat begini, bangkitkan orang mati, lu masih gak percaya. Kelewatan lu. Keterlaluan. Amin. Ini cuma tentang percaya kok. Dan ini buat kita yang percaya, bukan buat orang yang gak percaya. Ini cerita buat orang yang percaya, bukan buat orang yang tidak percaya. Kisah cerita ini. Lihat fokusnya kepada siapa? Marta, Maria, orang-orang yang mengenal Yesus.
Banyak orang Kristen seperti ini. Percaya tapi tidak benar-benar percaya, itu mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, katanya. Coba kita lihat, naik sedikit tadi, mundur ya. Ayat 40-nya ngomong apa? Coba yuk kita baca sama-sama ayat 40. Dikatakan apa? Jawab Yesus apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Kuncinya percaya. Jadilah orang Kristen yang percaya dengan sungguh-sungguh. Kadang kita merasa Pak, saya Kristen dari lahir. Oke. Pak, saya sekolah minggu. Saya sudah sekolah teologi ya. Tapi kalau Anda masih takut, bersungut-sungut, masih bimbang, khawatir, berarti Anda sama seperti yang tadi. Orang yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Makanya Tuhan buat jalan ceritanya, kalau buat saya ngapain disengaja? Karena Tuhan mau kasih tahu nih. Karena Tuhan tahu isi hati mereka. Marta dibilang Tuhan mau bangkitkan, ya nanti aku tahu nanti di akhir zaman. Mereka melihat Tuhan Yesus, orang buta melihat, tapi mereka masih tidak percaya. Nih lihat saudara, ayat 4 dari atas Tuhan sudah ngomong. Dari waktu Tuhan Yesus terima surat itu dari Marta dan Maria. Ceritanya seperti apa? Coba lihat ayat 4-nya. Yohanes 11 ayat 4 dikatakan begini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Siapa yang akan dimuliakan? Yesus. Jangan Anda, saya cuman panggil nama Yesus, tapi begitu ada masalah, kita khawatir, kita takut, kita sedang menggeser posisi Tuhan yang semestinya kita tempatkan di atas. Jadi di bawah. Tempatkan dia di tempat tertinggi, saudara. Tempatkan dia di tempat tertinggi. Jangan geser posisinya. Lihat ayatnya yang ke-15. Tolong kita baca sama-sama satu ayat ini. Bersama-sama dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini buat orang percaya apa? Orang yang tidak percaya? Percaya. Orang yang katanya percaya, Tuhan bilang supaya kamu belajar untuk percaya. Artinya kalau udah percaya Tuhan Yesus, percayalah dengan segenap hatimu. Ketika doamu tidak dijawab, engkau bisa berkata, Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Ketika Tuhan membawa kita ke tempat yang lain, di luar ekspektasi kita, di luar bayangan kita. Bisakah saudara berkata, aku tahu engkau tidak pernah tinggalkan aku Tuhan. Tapi engkau sedang membuka jalan-jalan baru untuk aku bisa hidup diberkati. Ketika engkau harus kehilangan seseorang, saudara gak akan marah, saudara akan bilang terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Seperti Ayub. Banyak orang percaya, tapi tidak benar-benar percaya. Makanya firman-Nya bilang, supaya kamu dapat belajar percaya. Bukan sekedar percaya di mulut, tapi benar-benar percaya.
Ada amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ayat 25-26-nya berkata apa saudara? Ayat 25-26-nya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Akan hal ini? Jadilah orang Kristen yang benar-benar percaya. Jangan geser posisinya dia yang saat ini kita percaya, kita tempatkan dia di tempat tertinggi. Dengan ketakutan, kekhawatiran kita geser. Karena berarti kalau saudara takut, saudara khawatir, saudara cemas, saudara bimbang, saudara geser posisi Tuhan. Karena kalau Tuhan tetap di atas, saudara tidak akan takut, saudara tidak akan bimbang, saudara tidak akan cemas. Tapi saudara akan berkata, aku diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau saudara tempatkan Tuhan di tempat tertinggi, saudara akan bilang, aku pasti menang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau saudara tempatkan Tuhan Yesus di tempat tertinggi, saudara akan bilang, pasti ada mujizat dalam hidupku. Ada amin? Jadi saudara tidak lihat yang masalahnya, tapi saudara lihat apa yang dia sanggup buat dalam hidup saudara. Amin. Saudara percaya dia sanggup. Semua katakan dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Apa saudara? Perkara dia sanggup. Yesus sanggup. Kan terluka yang derita, dia sanggup memulihkan hidupku. Ada amin? Dari tadi pagi saya nyanyi-nyanyi gara-gara saya kemarin baru sekali saya ke SICC. Pak Ketua saya bilang begini, Pak Ketua saya bilang ini, Pak Paulus, ayolah ikut, ada doa di sana. Saya bilang, Pak itu kan gerejanya Pak Niko, senior kita, tapi kan gerejanya Pak Niko. Untuk orang-orangnya Pak Niko. Enggak, kan kita pengurus, kita tamu, kita selalu diundang. Kalau pengurus BPD, DKI diundang, diminta untuk hadir. Ya selama saya diminta, saya tidak pernah hadir. Tapi ada kalimat yang membuat saya pengen hadir gara-gara ketua saya bilang begini. Karena itu hari Sabtu, dia bilang besok doa terakhir di tahun ini. Wah saya bilang ini terakhir, ya udah deh saya pergi deh. Jangan sampai Tuhan udah suruh saya pergi, saya nggak pergi-pergi lagi. Nah kaget juga saya, sampai di sana ibadah mulai 9.30, selesainya jam 1 lewat. Wih, saya tanya sama Pak Kiki, Pak lama banget Pak. Pak Kiki juga, saya bilang, oh biasa sampai jam 1 gini Pak. Pak Kiki bilang, enggak Pak Paulus, biasa jam 12 kurang udah selesai. Wih kok ini bisa jam 1 lewat? Karena Pak Niko, beliau senior yang perlu kita terus doakan. Dia memuji terus, jadi dia ngomong nyanyi, ngomong nyanyi, ngomong nyanyi. Kayak artis siapa tuh yang Saiful Jamil ya? Dia ngomong nyanyi, dia ngomong, ini Pak Niko juga. Tapi bedanya kan kalau itu, ini penyembahan. Dia sanggup. Dan kalau dia nyanyi tuh bisa diulang-ulang. Wih gak keras apa. Udah sampai jam 1 lewat. Doa belum perjamuan, doa berkat. Saya bilang Pak Kiki luar biasa. Dan giliran saya datang, Pak Kiki juga bilang, ketua saya bilang, baru kali ini saya datang rajin. Baru kali ini selesai jam 1. Terus Pak itu bilang, kayaknya gara-gara ada Pak Paulus datang. Jadi selesainya. Jadi lagu tadi dia sanggup. Sekali lagi kata Yesus sanggup melakukan besar
Dia sanggup, Yesus sanggup. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita Dia sanggup memulihkan hidupku. Kalau kita percaya, kita tempatkan Dia di tempat tertinggi, saudara gak akan takut. Ini cerita dibuat karena untuk orang percaya, supaya benar-benar percaya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bahkan Dia sanggup membangkitkan orang mati. Dan keselamatan hanya di dalam Dia. Jadi kalau begitu, saya tutup dengan satu ayat ini saudara. Yohanes 11 ayat 39. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Boleh kita baca satu ayat ini? Terakhir, 1, 2, 3. Maaf, 1, 2, 3. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab. Nih, si Marta yang dikasihi, yang disayang, yang dekat masih aja ngomong. Udah 4 hari, udah bau. Jadi artinya apa saudara? Masih gak percaya, sampai di titik itu dia masih gak percaya. Jangan jadi orang Kristen yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Kok bisa begitu? Percaya Yesus. Tapi begitu ada masalah, takut, khawatir, cemas, berarti Anda dan saya menjadi orang yang percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Sudah nangkep maksud saya? Kalau Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga, jangan pernah saudara bilang mustahil. Karena bagi Dia tidak ada mustahil. Jangan saudara bilang tidak bisa. Karena bagi Dia tidak ada yang tidak bisa. Kalau Dia tidak lakukan, kalau Dia tidak memberikan apa yang kita harapkan, inginkan, itu artinya Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Tidak sehelai, tidak seutas rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan tahu. Nah tadi ayat tadi katakan, kata Yesus angkat batu itu. Kalau Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang sudah, bangkitkan orang mati. Masa Tuhan Yesus gak bisa bilang begini. Saya bisa bilang gini, Paul. Saya bisa bilang gini. Jendela terbuka. Saya bisa ngomong begitu saudara. Namanya jendelanya dibuka, hordengnya dibuka, ini tirainya dibuka. Nih ya saya kasih contoh. Saya bisa bilang terbuka. Karena apa? Paul pencet remote-nya dari belakang. Tapi kan bisa terbuka. Sudah ngerti gak maksud saya? Karena remote-nya ada di sana. Tunggu selesai dulu dia naik ke atas. Saya bisa ngomong gini, sekarang tirainya tertutup. Tutup, oh gue salib loh. Nah ini tertutup. Karena apa? Remote-nya di sana. Dengar baik-baik saudara. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati. Karena dia punya kuasa. Bisa gak dia bilang begini? Batu geser. Bisa. Batu geser. Bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena ini adalah bagian kita. Angkat semua yang menghalangi. Kalimat berikutnya boleh ditampilin Dek. Boleh baca sama-sama. Tulisan yang saya buat nih. Angkat semua batu-batu penghalang yang bisa menghalangi mujizat itu terjadi dalam keluarga kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan sedang bicara bukan untuk orang yang tidak percaya.
Tuhan bicara untuk orang yang percaya, saudara dan saya. Hari ini Tuhan mau bilang tidak ada yang mustahil. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup apa? Memulihkan, menyembuhkan. Apa yang menjadi penghalang sekarang angkat saudara. Buang. Itu bagian saudara dan saya. Mungkin ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kedudukan, relasi. Bisa itu menjadi penghalang. Karena kita terlalu mengandalkan manusia, bisa. Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, bisa. Apa yang menjadi penghalang hari ini, angkat. Karena itu bagian saudara dan saya. Bagian Tuhan. Buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kalau Yesus ada, lahir, datang untuk menyelamatkan kita. Dia pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Tapi Tuhan minta satu kata. Percaya saudara. Kuncinya percaya. Jadi kalau saudara ditanya lagi soal Lazarus. Apa yang saudara ingat tentang Lazarus? Jangan cuma mati bangkit. Mati bangkit. Tapi Tuhan sedang bicara kepada orang percaya. Supaya mereka benar-benar percaya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena banyak orang percaya yang tidak benar-benar percaya. Buktinya takut, buktinya marah, buktinya menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tapi orang yang benar-benar percaya, dia tinggikan Tuhan. Sekalipun dia punya masalah pergumulan. Ada satu lagu yang memberkati saya. Ini salah satu lagu waktu saya bertobat, saya nyanyikan. Boleh kita sama-sama nyanyikan lagu itu? Boleh minta ditampilkan. You are my hiding place. You always fill my heart with song on deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with fire on deliverance whenever I. Boleh sekali lagi katakan, you are. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of you are my hiding place. You always fill my heart with
in you. I will trust in you. I will trust in you, Lord. I trust in you, Lord Jesus. Let the weak say I am strong in the. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you, Lord Jesus. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Tundukkan kepala. Biar musik saja mainkan dengan pelan. Kalau kita di antara kerumunan orang-orang yang ada dengan Marta dan Maria, kita banyak melihat mujizat, bahkan kita mengalami mujizat itu dalam hidup kita. Tapi ternyata masih kurang percaya. Masih ada dalam kekhawatiran, ketakutan, masih ada dalam kecemasan saat ini. Firman Tuhan ini buat saudara dan saya, bukan buat orang-orang di luar sana yang belum percaya, tapi buat kita yang percaya. Tuhan cuma minta satu kata, saudara, percaya. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau hari ini punya masalah, apapun masalah pergumulan engkau hadapi, mungkin sakit penyakit, masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, masalah anak, pasangan hidup, apapun pergumulanmu hari ini, jangan lagi engkau bilang, aku takut, aku khawatir. Tapi katakan, Tuhan engkau baik, selama-lamanya engkau baik. Kalau engkau punya pergumulan masalah, letakkan tangan kirimu di dada, pejamkan mata, angkat tanganmu tinggi-tinggi yang sebelah kanan, tinggi, mengarah kepada Tuhan. Karena dia ada di tempat yang tinggi. Dan matanya tertuju kepada saudara dan saya yang mempunyai masalah pergumulan. Dan hari ini Tuhan cuma minta satu aja dari kita. Percaya, saudara. Jangan percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Engkau masih izinkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu ada dalam hatimu. No. Percaya. Singkirkan ketakutan itu, gulingkan batu itu, saudara. Supaya mujizat terjadi di tempat ini. Saya mau mujizat. Saya Paulus Supit mau mujizat. Saya percaya pelayananku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya mendoakan saudara, mujizat juga terjadi buat saya. Hari ini Tuhan minta percaya. Karena Tuhan Yesus yang akan nyatakan kuasanya. Supaya dia dimuliakan. Supaya dia ditinggikan, diagungkan. Dan kita tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Saya akan berdoa buat saudara kalau sudah punya masalah. Tangan kiri di dada. Kalau punya pergumulan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapak terima kasih, hambamu selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi saat ini kami butuh Tuhan kuasamu. Kami butuh pertolonganmu. Kami butuh Tuhan mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah ketika mujizat itu terjadi, kami semakin yakin dan percaya kepadamu. Dan Tuhan, kami akan terus tinggikan, agungkan dan muliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan lihat. Peganglah tangan-tangan itu dengan tanganmu yang berlobang paku. Tolong kami Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini. Kuasamu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasamu terjadi buat kami siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara.
Bapa terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan kembali kami akan dikuatkan lewat sakramen yang kudus. Karena kami kembali diingatkan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan terima kasih Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau rela mati supaya kami tidak binasa. Tapi kami terima keselamatan itu. Engkau telah menghapus semua pelanggaran, kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami terima kemenangan itu. Kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Lewat sakramen yang kudus, roti yang kami makan, air anggur yang kami minum. Ada kuasa yang bekerja dengan sebebas-bebasnya. Kuasa yang membebaskan dan melepaskan kami. Sehingga kami bisa berjalan dalam kemenangan mujizat lepas mujizat kembali terjadi. Kami buka hati kami. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kami siap menerima sakramen yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian You Are. You. Kita heal. Lagi itu aja lagi. My hiding place. Saya minta petugas boleh maju ke depan. Always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in You. I will trust in You. Let the wind say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in I will trust in You. Let the wind say I am strong in the strength of the Lord. My hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, You are my hiding place. You always feel. Saya undang kita semua bangkit berdiri. With song on deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in You. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Saudara, roti yang di tangan saudara dan saya bukanlah roti biasa. Tapi ini melambangkan tubuh Yesus.
Dia mati buat saudara dan saya. Dia mati untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Pelanggaran kesalahan yang kita buat. Semua itu dia tanggung di atas kayu salib. Cuma untuk memberikan kemenangan. Karena dia tidak mau ada di antara saudara dan saya yang binasa. Dia mau kita semua selamat, seisi rumah kita selamat. Karena itu kuncinya satu, percayalah sepenuhnya kepada dia. Hanya itu yang Tuhan minta. Percaya dengan segenap hati. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Kalau ini melambangkan tubuh Yesus, ada kuasa di dalamnya. Kuasa itu juga akan memberikan kemenangan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malammu, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya ada kuasa. Kuasa yang menyelamatkan dan memerdekakan kita. Memberikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah dia. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Terpujilah namamu. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Semuanya sudah diberkati Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, terikat sudah dilepaskan, lemah sudah dikuatkan. Yang punya pergumulan siang hari ini, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tuhan sudah berikan kemenangan. Sehingga kami pulang dengan damai dan sukacita. Berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa buat kita semua.